Selamat datang kembali. Seringkali kita mungkin mikir ya, strategi itu kayak rencana besar yang udah final gitu kan. Dibuat di awal, terus ya udah tinggal dijalanin aja. Tapi gimana kalau cara pandang kayak gitu justru beresiko? Nah, berdasarkan materi yang Anda berikan nih, terutama dari panduan HBR ini, kayaknya ada perspektif lain yang lebih cair, lebih adaptif. Jadi mari kita coba telusuri gagasan ini ya. Gimana kalau strategi itu sebaiknya nggak kita anggap sebagai cetak biru yang kaku, tapi lebih sebagai sebuah hipotesis, ya semacam dugaan terdidik lah, tentang gimana cara kita meraih sukses. Dan hipotesis ini penting banget, perlu terus-menerus kita uji dan kita sesuaikan berdasarkan apa yang beneran terjadi di lapangan. Oke, coba kita bedah lebih dalam ya. Salah satu jebakan paling umum nih yang disorot di materi ini, itu adalah pemisahan yang tegas banget, kan pimpinan puncak ya sama siapa yang eksekusi. Tim di lapangan, seolah-olah ya udah, rencana jadi, tugas selesai, tinggal implementasi aja. Nggak ada hubungan balik gitu ya. Materi Anda kan kasih contoh juga ya, kayak Wells Fargo, terus Volkswagen. Itu kan kasus di mana tanda-tanda kalau strateginya nggak jalan, atau ada data baru yang nggak sesuai asumsi awal, itu malah diabaikan. Betul sekali. Demi apa? Demi menjaga ilusi kalau wah, rencana awal kita ini brilian dan berjalan mulus, padahal kenyataannya nggak gitu. Iya. Dan ilusi itu mahal harganya seringkali. Nah, itu dia. Ini kan pelajaran pahit ya, soal bahayanya mengabaikan realitas lapangan. Kenapa sih pemisahan kayak gini tuh menurut sumber Anda begitu berbahaya? Iya, ini yang menarik. Karena pemisahan kaku antara strategi dan eksekusi itu secara efektif menutup pintu. Pintu untuk pembelajaran yang krusial banget. Pandangan yang lebih tepat, seperti yang disarankan sumber ini, itu melihat keduanya, baik strategi maupun eksekusi. Itu sebagai satu kesatuan proses pembelajaran yang terus berjalan, berkelanjutan, dan terintegrasi. Jadi bukan dua tahap yang terpisah ya? Bukan sama sekali, keduanya itu pasti punya kekurangan di awal, nggak ada yang sempurna, dan keduanya itu sumber wawasan berharga. Untuk apa? Ya untuk perbaikan, untuk penemuan kembali. Ingat perencanaan strategis itu, ini ditekankan juga di materi Anda kan, itu sebuah perjalanan penemuan, bukan proyek sekali jadi. Rencana itu butuh penyesuaian terus-menerus. Oke. Apalagi dalam kondisi yang cepat berubah kayak sekarang. Rencana yang terlalu kaku itu malah bisa jadi belenggu. Jadi penghambat gitu ya? Iya, menghambat adaptasi. Padahal kelincahan itu jadi kunci sekarang ini. Itu menarik. Dan nyambung ke situ, Madari Anda kan juga nyebut contoh lain ya, kayak promosi tiket pesawat gratisnya Hoover itu, yang katanya sukses dieksekusi, tapi malah bikin perusahaannya nggak sanggup bayar. Ah ya, kasus klasik itu. Atau Polaroid. Mereka kan pionir ya di fotografi instan, tapi gagal adaptasi model bisnisnya buat era digital. Padahal teknologinya mereka punya duluan ya. Iya kan? Mereka kayaknya terjebak gitu ya sama tujuan antara atau cara kerja lama yang udah nggak relevan lagi. Apakah sumber ini ngasih petunjuk gitu? Gimana caranya perusahaan bisa sadar kalau asumsi strategi mereka udah usang sebelum terlambat? Nah, ini semua sebenarnya balik lagi ke inti tadi. Kenapa penting banget memperlakukan strategi sebagai hipotesis yang hidup? Karena ini mendorong adanya budaya eksperimen, belajar dari trial and error, pendekatan yang iteratif. Oke, jadi bukan cuma jalankan perintah. Tepat. Sumber Anda itu menyarankan kita secara aktif dan rutin menguji asumsi-asumsi di balik strategi kita. Coba deh tanyakan secara berkala. Data terbaru apa nih yang kayaknya menantang asumsi inti kita? Atau di mana ya ada gesekan atau hambatan yang nggak kita duga sebelumnya dalam eksekusi? Pertanyaan kritis ya. Iya, pertanyaan semacam ini memicu kita untuk menguji hipotesis kita secara proaktif. Nggak nunggu sampai gagal total ya. Jadi buat Anda yang mendengarkan, ini artinya penting untuk selalu bertanya, apakah asumsi pasar kita ini masih valid? Apakah kapabilitas internal kita, tim kita, sumber daya kita, masih sesuai dengan yang dibutuhkan strategi ini? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari hasil nyata di lapangan untuk menyempurnakan hipotesis awal kita? Intinya yaitu, belajar dan beradaptasi secara konstan, bukan sekedar menjalankan rencana mati. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, intisari dari penelusuran kita dari materi Anda kali ini adalah, jangan perlakukan strategi itu sebagai sesuatu yang sakral, yang udah fix, nggak bisa disentuh setelah ditetapkan. Anggaplah itu sebagai hipotesis terbaik Anda saat ini, yang siap
dan memang perlu untuk diuji, divalidasi, dan dikembangkan terus seiring berjalannya waktu dan munculnya informasi baru dari lapangan. Eksekusi itu bukan cuma soal menjalankan, tapi juga proses ngumpulin data buat ngetes hipotesis strategi Anda. Tepat sekali, proses belajar yang terus-menerus. Dan mungkin ini satu pertanyaan reflektif ya untuk Anda bawa pulang dan pikirkan. Kalau strategi Anda atau strategi tim Anda, itu kok rasanya nggak pernah perlu dipertanyakan atau disesuaikan sama sekali ya? Apakah itu artinya strateginya memang sudah sempurna? Atau jangan-jangan Anda belum cukup dekat dengan proses pembelajaran dan adaptasi yang sesungguhnya di lapangan? Apakah hipotesis Anda itu benar-benar sedang diuji atau cuma dijalankan tanpa pertanyaan?